Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua, dan salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi di materi tambahan di perkuliahan ke-11 ini. Kita akan membahas tentang konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara berasal dari kata mawas, berarti memandang, meninjau, atau melihat. Nusantara berasal dari Nusa dan Antara, yang artinya kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Pada artinya, wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta sesuai geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dan kebangsaan. Kalian tahu tidak teman-teman, wawasan yang mempengaruhi tentang wawasan Nusantara? Ada asas kepulauan, Kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah Indonesia, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, karakteristik wilayah Nusantara, dan perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Selanjutnya, ada aspek wilayah Nusantara sebagai perjuangan Indonesia untuk mewujudkan negara kepulauan. Yang pertama ada Ordonansi tahun 1939 dengan menetapkan lebar laut 3 mil. Dan yang kedua adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957 dengan batas laut 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik di luar pulau. Yang ketiga, bentuk negara kepulauan negara. Ada 4, pengakuan hukum laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, 200 mil. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dengan segenap unsur yang terkait padanya. Menurut peraturan undang-undang tahun 2000, bagi bangsa Indonesia, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola dengan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat, yaitu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45. Indonesia terletak pada koordinat 6 lintang utara, 95 bujur barat, 141 lintang selatan, dan 45 bujur timur. Di antaranya ada benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, sehingga disebut Nusantara. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau sebanyak 18.110 buah, yang meliputi pulau besar maupun kecil dan 6.000 pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya, kewajiban sebagai negara kepulauan yaitu menentukan alur laut dan rute penerbangan sesuai ketentuan internasional. Setelah itu, dapat membuat skema pemisah lalu lintas. Dan yang terakhir, tunjukkan sumbu-sumbu alur laut dan skema pemisah lalu lintas dalam kereta dan umumkan sebagaimana mestinya. Apa kalian tahu tentang geopolitik, teman-teman? Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kerjasama internasional yang didukung oleh aspirasi nasional secara geografis. Pada titik koordinat wilayah atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan berhasil akan berdampak langsung pada sistem politik sebuah negara. Geopolitik juga dimaknai sebagai penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dihubungkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal sebuah bangsa, teman-teman. Jadi, selanjutnya kita akan menuju ada paham politik dalam konteks wawasan Nusantara. Karena bagi Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara yang berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut ya teman-teman. Yang terakhir, manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai salah satu sarana integrasi nasional. Dan selanjutnya, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dan yang keempat adalah pertambahan luas wilayah sebagai ruang lingkup hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian terakhir, pertimbangan
luas wilayah teritorial Indonesia. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba menerangkan dan mengulas sedikit di balik rangkuman di pertemuan ke-11 mata kuliah kewarganegaraan ini yang berjudul yaitu tentang wawasan geopolitik di Indonesia. Wawasan itu berarti kita dituntut untuk mengetahui sejarah geopolitik baik di zaman dahulu sampai sekarang. Setidaknya kita tahu letak-letak wilayah Indonesia seperti apa, dan tentunya di beberapa titik wilayah Indonesia itu pasti ada sejarah yang melindungi wilayah itu. Makanya dinamakan tanah dan air Nusantara. Baik, dalam rangkuman yang poin pertama. Di poin pertama itu adalah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 57. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya dan adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Ini di poin pertama yang jelas begini. Setiap titik wilayah Indonesia baik berupa pulau maupun daratan, baik perairan ataupun laut, kita tidak bisa memandang kecil maupun besar wilayah tersebut. Yang jelas itu masih tetap dalam wawasan atau wilayah kepulauan atau wilayah geopolitik di Indonesia. Makanya di Indonesia terdapat pulau kecil maupun pulau besar. Pulau besar pun kita wajib melindungi. Bahkan kita tahu ya, mungkin banyak pulau-pulau yang hilang, entah kenapa dijual atau mungkin untuk kebutuhan APBN negara, kita nggak tahu. Yang jelas, kita pasti mengetahui betapa mahal dan berharganya pulau tersebut karena para pejuang memperjuangkan sedikit pulau itu bermakna, apalagi yang besar. Nah, di situ berharganya wilayah di Indonesia. Jadi tidak bisa kita memandang, oh itu pulau kecil tidak berharga. Bukan. Itu adalah bukti perjuangan para pahlawan yang sudah mendahului kita semuanya. Baik, langsung yang poin kedua. Keluarnya Deklarasi Juanda 57 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Jelas. Yang namanya laut itu masih dalam wilayah Indonesia. Itu merupakan wilayah yang sangat berharga di Indonesia. Laut bukan berarti pemisah. Jadi laut itu merupakan penghubung antara pulau-pulau. Itulah uniknya di Indonesia. Banyak, bahkan ribuan pulau di Indonesia. Bahkan ada yang sampai tidak terdeteksi. Tentunya itu masih wilayah Indonesia. Walaupun kita melalui laut. Yang poin ketiga. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini yang perlu kita tuntut dan perlu dipenuhi oleh pemimpin suatu negara, yang jelas khususnya negara wilayah Indonesia atau negara Indonesia ini, sedikit maupun banyak, itu pasti itu ada hasil yang dimanfaatkan oleh wilayah Indonesia untuk keperluan kemakmuran rakyat Indonesia. Makanya jangan sampai pulau-pulau kita, apalagi kecil, tanpa sepengetahuan kita hilang, tanpa sebab dan tanpa akibat. Jadi hilang begitu saja tanpa adanya pengumuman atau bukti yang otentik untuk diperlihatkan oleh rakyat itu sendiri. Oke, yang keempat, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan, sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Wawasan Nusantara kita wajib miliki karena bagaimanapun jangan sampai sejengkal tanah kita akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tentunya di orang-orang di luar negeri ya, atau bangsa-bangsa lain. Itulah pentingnya para pahlawan memperjuangkan tanah konkret di Indonesia supaya sejengkal tanah kita tidak diambil atau dicuri oleh para penjajah zaman dahulu. Oke, yang lanjut,
Esensi poin kelima, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, atau sospol, dan pertahanan keamanan. Ya, wawasan di sini bukan berarti kita hanya mengetahui pengetahuan tentang wilayah Indonesia saja. Kita harus punya pemahaman tentang persatuan bangsa. Kita memang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara yang kompleks dalam kebudayaan dan sosialnya. Makanya kita semua tidak memandang ras, suku, dan wilayah, kita tetap bersaudara semua ya. Oke, lanjut. Yang mencakup di dalamnya pandangan dan satu kesatuan politik. Tentu politik bagi yang memang paham politik, kita akan mempunyai seorang politikus yang ulung dan beradab, dan tentunya berjuang di politik demi kemakmuran bangsa, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pasti dijaga. Bentuknya ada TNI dan polisi, itu menjaga supaya negara kita kondusif dan menjaga dari para penjajah untuk mengambil alih sejengkal tanah kita. Itu ya. Yang poin ke-6, rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 73 sampai 98 dan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Oke, bisa dibuka nanti di buku perundang-undangan. Yang poin 7, berdasar pasal 25A Undang-Undang NRI 45, ini pula bangsa Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu faktor negara sekaligus ruang hidup atau Lebensraum bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Sudah paten ya, wawasan Nusantara atau wilayah Indonesia itu mempunyai komitmen pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Jangan sampai tanah kita diambil oleh orang tidak bertanggung jawab. Maka dengan itu para mahasiswa, teman-teman semuanya sebagai ujung tombak masa depan bangsa tentu mengerti wawasan Nusantara pentingnya bagi kita semuanya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat materi untuk pertemuan 11 ini. Minggu depan kita akan lanjut di materi pertemuan 12. Cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga menjadi pemahaman yang sangat luar biasa tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Mudah-mudahan dapat dimengerti yang sangat singkat ini, dan intinya tetap semangat dan pantang menyerah untuk mengejar cita-cita yang teman-teman inginkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.